Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya anak kelas 8. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar matematika khususnya ya. Oke anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai pola bilangan, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, setelah kalian belajar ini, kalian diharapkan yang pertama adalah memahami suku pada barisan bilangan. Yang kedua, menjelaskan aturan barisan bilangan. Yang ketiga adalah menentukan rumus suku ke N atau UN pada barisan bilangan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pertemuan sekarang ya. Nah, berikutnya yang pertama yang kita bahas adalah mengenai barisan bilangan. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan apakah yang dimaksud dengan suku atau yang sering disebut dengan UN. Nah, contoh pertama ada 1357. Nah, di situ memiliki 4 suku. Nah, U1-nya itu 1, U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7. Nah, yang ada kalian ada U1, U2, U3, U4 itu namanya adalah suku ke N. Ya. Terus ada contoh yang kedua, 2, 4, 6, 8, 10 berarti memiliki 5 suku. Berarti ada U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, U4-nya 8, U5-nya 10. Nah, di sini yang berikutnya ada 3, 6, 9, 12, 15 titik-titik. Nah, berarti itu disebut dengan suku tak hingga. Nah, makanya U1-nya itu 3, U2-nya itu 6, U3-nya 9, U4-nya itu 12, U5-nya itu 15. Nah, itu adalah kalian mengenal apa yang dimaksud dengan suku dan dimanakah letak suku 1, suku 2, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah kita akan belajar mengenai aturan barisan bilangan. Nah, di sini Ibu langsung menuju ke contoh aturan barisan bilangannya ya. Yang pertama adalah barisan aturan ditambah 1. Nah, di sini barisan aturan ditambah memiliki beberapa tingkat. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, dan ada tingkat 3. Ya, yang pertama adalah barisan bertingkat 1. Nah, kalian lihat di sini barisan bilangannya ada 1, 3, 5, 7. Nah, di sini setiap barisan ya 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9 ini memiliki selisih yaitu 2. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2 itu 9. Nah, berarti ini karena di tingkat pertamanya ini sudah sama semua, berarti ini dinamakan dengan barisan bertingkat 1. Selanjutnya kita akan menuju ke tingkat atau barisan yang kedua. Nah, di barisan tingkat kedua, di sini kalian perhatikan ada 0, 1, 3, 6, 10. Nah, yang pertama ada 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3 itu 6, 6 tambah 4 itu 10. Jadi kalian perhatikan ini ada beda 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikutnya kita akan melihat persamaannya. Nah, di sini ada 1 tambah 1 tambah 1. Berarti bedanya apabila 1 menuju ke 2 itu selisihnya 1, 2 menuju ke 3 itu selisihnya 1, 3 menuju 4 juga selisihnya 1. Jadi tingkatan pertama ini dihubungkan dengan angka yang berbeda tetapi berurutan ya, ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan tingkat kedua itu memiliki angka yang sama yaitu angka 1, 1, dan 1. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian bisa 0 tambah 1
1. 1 tambah 1 tambah 2. Nah, 1 tambah 2 tambah 1. Nah, kalian perhatikan polanya ya. Nah, nanti kalian di akhir ini pasti akan memiliki angka yang sama ya. Jadi untuk menentukan barisan itu tingkatnya berapa, itu adalah hasil akhirnya itu harus memiliki tingkatan atau nilai yang sama. Nah, ini ada 1, 1, 1 karena di sini sampai 2 langkah berarti ini bertingkat 2. Bagaimanakah dengan bertingkat 3? Sama langkahnya apabila kalian bertingkat 1 atau bertingkat 2. Yang pertama di sini bedanya 1, 2, 5, 10, 17. Yang berikutnya ada 1, 3, 15, 7. Nah, setelah itu kalian menemukan bahwa ternyata 1 ke 3 itu harus ditambahkan dengan 2. 3 ke 5 juga ditambahkan dengan 2. Dengan 5 ke 7 juga ditambahkan dengan 2. Karena di sini terjadi 3 tahapan ya, maka di sini disebut dengan barisan bertingkat 3. Jadi supaya kalian lebih memahami ini bertingkat 1, bertingkat 2, bertingkat 3, kalian lihat polanya ya. Kalian lihat polanya terlebih dahulu. Oh, ternyata yang pertama seperti ini ya, 1, 2, 5, 10, 17. Selanjutnya 1, 3, 5, 7. Setelah itu ketemu 2A, 2, 2. Apabila di tingkatan ketiga kalian belum menemukan angka yang sama, berarti kalian lanjutkan tingkatnya sampai menemukan angka yang sama. Nah, itu cara menentukan barisan bilangan bertingkat ya, dengan cara ditambah ya. Itu langkah pertamanya adalah ditambah. Nah, yang berikutnya, nah ini kalau tadi yang pertama kita adalah barisannya ditambah, yang kedua adalah barisan aturannya dikali. Nah, bagaimanakah? Ini ada contohnya, ada 3, 6, 12, 24. Nah, aturannya 3 dikali 2 itu 6, 6 dikali 2 itu 12, 12 kali 2 itu 24. Maka kalian bisa menyebutkan suku ke 5. Berarti 24 dikali 2 yaitu 48 dan seterusnya. Nah, itu aturan dikali. Aturan dikali ini bukan hanya angka 2 ya, bisa 3, bisa 4, bisa negatif ataupun bisa pecahan. Misalkan dikali setengah ya, dikali min 2. Nanti kalian menemukan aturannya sama, yaitu perkalian ya, entah itu positif, negatif ataupun pecahan ya. Yang ketiga adalah barisan aturan dipangkatkan. Nah, pasti kalian kemarin kita sudah belajar yang bentuk pola bilangan kuadrat ya. Pasti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat ya. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 ataupun 4 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau di contoh soal ini ada 1, 8, 2, 7, 6, 4. Ternyata 1 ini diperoleh dari 1 pangkat 3. 8 diperoleh dari 2 pangkat 3. 27 berarti 3 pangkat 3. 64 4 pangkat 3. Berarti suku berikutnya yaitu 5 pangkat 3. Yang hasilnya adalah 125. Jadi kalian perhatikan perpangkatannya. Kalau dari awal perpangkatannya 3, maka semuanya dipangkatkan 3. Apabila yang pertama dipangkatkan 2, 2, 2, 2, berarti berikutnya juga dipangkatkan 2 ya. Oke, itu adalah barisan aturan dipangkatkan ya. Bagaimanakah apabila barisan Fibonacci? Nah, di sini sebelum kita ke sini, di sini ada aturan namanya aturan Fibonacci. Nah, mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Contohnya, 1 ini dimulai dari angka 1,
Kemudian 1 ini yang kedua ini diperoleh dari 1 ditambah 0 ya, berarti 1. Suku ketiga ini 1 tambah 1 itu 2. Suku keempat diperoleh dari 1 tambah 2 itu 3. Nah, suku kelima itu diperoleh dari 2 ditambah 3 itu 5. Suku keenam berarti 3 tambah 5 itu 8 dan seterusnya. Nah, jadi suku berikutnya adalah menambahkan 2 suku yang ada di depannya. Jadi kalau setelah 21 berarti ini adalah 21 ditambah 13 yaitu 34 ya. Nah, berarti suku berikutnya setelah 21 adalah 34. Nah, itu adalah aturan-aturan di dalam kita menemukan angka atau suku ke N dengan menggunakan aturan barisan bilangan ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke rumus suku ke N atau UN pada barisan bilangan. Nah, di sini prinsip dasarnya adalah menentukan rumus ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada 2, 4, 8, 16. Tentukan rumus suku ke N. Kalau kalian perhatikan, 2, 4, 8, 16, U1-nya itu 2, 2 pangkat 1, U2-nya itu 4, diperoleh 4 berarti bisa 2 pangkat 2, U3-nya 8 berarti 2 pangkat 3. Suku keempat berarti 2 pangkat 4, hasilnya 16 dan seterusnya. Berarti kalau ditanyakan suku ke-10 berarti kalian tinggal mencari ya. 2, 4, 18 setelah 16 itu berarti 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 sampai 2 pangkat 10. Kalian akan menemukan suku ke-10. Nah, berarti rumusnya yang kita gunakan adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Jadi kalau ditanyakan suku ke-8 berarti U8 sama dengan 2 dipangkatkan 8. Nah, ya, mudah sekali ya. Nah, semoga kalian dengan belajar ini kalian akan memahami untuk materi berikutnya, karena materi berikutnya kita akan belajar mengenai aritmatika dan geometri. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Kalian bisa belajar kembali ya dengan mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu persiapkan ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Nah, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan pertemuan berikutnya dengan belajar aritmatika dan geometri. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ingat kembali selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.